semuanya, nama aku Shana dan di sini aku bersama teman aku Melia akan menjelaskan tentang bangun ruang. Jadi kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun ruang, lalu kita akan menghitung volume dari bangun ruang, menentukan pangkat 3 dan akar pangkat 3, lalu mengukur satuan volume meter kubik. Langsung aja nih, bangun ruang. Jadi apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang diciri-cirikan sebagai bangun yang berbentuk 3 dimensi. Nah, kalau misalkan waktu kamu belajar tentang bangun datar, itu berbentuk 2 dimensi. Kayak gini nih, kalau dulu mungkin kamu tahu kalau ini persegi. Nah, sedangkan untuk bangun ruang, itu kamu bisa lihat sendiri di sini, bentuknya seperti ini. Jadi dia memiliki volume atau isi. Maksudnya contohnya kayak gimana sih, Kak? Nih ya, aku contohin. Misalnya aja kamu lagi haus. Pastinya kamu ambil gelas, terus kamu isi gelas itu dengan air. Nah, gelas yang kamu pegang itu merupakan bangun ruang, di mana dia memiliki ruang yang bisa diisi. Seperti itu. Nah, lanjut nih. Terus kita akan mempelajari lebih lanjut tentang volume dan sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama, kubus. Nah, kalau kubus ini di bangun datar mungkin kamu familiar dengan yang namanya persegi. Kubus ini sama nih, mirip-mirip dengan persegi. Jadi kalau persegi, kamu cuma tinggal gambar kotak kayak gini, terus sisi-sisinya sama kan? Panjang sisi dari setiap sisinya itu sama. Nah, untuk kubus itu ibarat 6 sisi dari persegi yang sama besar. Jadi persegi ini kamu susun-susun jadi kayak gini nih. Nah, di kubus jadi sama seperti persegi, sisi-sisinya itu memiliki panjang yang sama. Panjang ini sama, panjang ini sama. Nah, contohnya apa sih kubus itu? Kubus itu contohnya ada yang mungkin kamu pernah mainin, misalnya dadu, terus kardus, lalu volume kubus. Nih, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Jadi ini yang aku gambarin, kalau misalnya persegi, itu kayak gini, dan memiliki sisi-sisi yang sama panjangnya. Nah, untuk kubus juga sama, dia memiliki panjang sisi yang sama. Kalau misalkan pas luas, kamu pasti ngitungnya dengan cara sisi kali sisi. Nah, tapi karena ini bangun ruang, tentu kamu harus hitung juga nih untuk tingginya. Jadi sisi kali sisi kali sisi. Kita hapus ya. Nih contoh nih, aku kasih latihan soal. Misalkan yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu juga kalau rusuk itu sama aja kayak sisi ya. Nah, coba kamu pause dan kerjain deh. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu nih diketahuinya apa sih soal. Yang diketahui yang pertama adalah panjang sisi, yaitu 8 cm. Lalu yang ditanya, volume dari kubus itu. Kalau volume berarti rumusnya kayak gimana ya? Di sini volume rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Ya udah tinggal kamu kaliin aja deh, 8 kali 8 kali 8. Dan di terakhirnya itu kamu tambahin cm pangkat 3. Nah, menghubungkan dengan pangkat 3 nih, aku bakal kasih tahu kamu apa sih pangkat 3 itu. Jadi kalau misalkan kamu melihat suatu perkalian seperti ini dengan angkanya yang sama, nah itu kamu bisa langsung aja dipangkatkan dengan 3. Jadinya contohnya kayak gini nih. Berapa 8 kali 8 kali 8 itu jadi 8 pangkat 3 karena 8-nya ada 3 kali dan ini merupakan suatu perkalian. Coba aku kasih kamu latihan soal lagi.
Gimana kalau 16 pangkat 3? Ya, jadinya 16 kali 16 kali 16 sama dengan 4096. Selanjutnya ada balok. Balok itu kalau dibangun datar, mungkin kamu familiar dengan persegi panjang. Ini kayak gini. Nah, ini dalam bentuk bangun datarnya, di mana sisi-sisi yang berhadapan ini, misalkan ini dengan ini, itu panjangnya sama. Dan juga ini dengan ini memiliki panjang yang juga sama. Oke, aku gambarin ya. Nih, ini panjangnya sama. Nah, jadi bisa kita simpulin panjang sisi yang berhadapan itu sama kan? Untuk balok juga sama. Cuman bedanya adalah seperti kubus tadi, kamu susun menjadi 6 sisi. Nah, di sini nih bisa kamu lihat ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 sisi. Oke. Selanjutnya, dari tadi kita akan membahas tentang cara menghitung volumenya. Jadi, kalau untuk balok sendiri, itu kalau kubus kan tadi sama sisinya. Sedangkan persegi panjang, balok, itu yang sama sisi adalah yang berhadapan saja. Jadi untuk panjang, lebar, dan tingginya, itu tidak memiliki sisi yang sama panjang. Makanya, di volume balok, kita mengkalikan panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya nih, aku kasih contoh soal. Coba deh, kamu pause dulu dan kerjakan sendiri. Oke, aku bahas ya. Jadi, pertama kita cari tahu dulu apa sih yang diketahui. Diketahui panjang 5 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm. Lalu yang ditanyakan, apa sih volume balok tersebut? Berapa volumenya? Kita jawab, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 5 kali 7 kali 8 sama dengan 280 cm pangkat 3. Oke, kali ini kita akan membahas tentang akar pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan akar pangkat 3 ini, kita ada 3 cara penyelesaian nih. Yang pertama adalah menggunakan kebalikan dari pangkat 3. Nah, di sini ada rumusnya nih. A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B itu sama dengan A. Oke, kita langsung ke contohnya aja biar nggak bingung. Di sini yang pertama 2 pangkat 3, itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Yang kedua adalah 5 pangkat 3, artinya 5 dikali 5 kali 5 sama dengan 125. Sehingga akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Lalu 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Sehingga akar pangkat 3 dari 343 itu sama dengan 7. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan faktor prima nih. Di sini step-stepnya yaitu yang pertama, kita faktorkan bilangan tersebut. Tulislah sebagai hasil kali faktor-faktor primanya. Nah, hasil perkalian faktor-faktor prima ini yang muncul 3 kali adalah akar pangkat 3 atau yang disebut akar kubik. Kita bisa lihat contohnya, yaitu 1331. Di sini kita bisa pakai poin faktor nih. Nah, 1331 ini kita bagi 11. Karena 11 ini kan bilangan prima kan. Nah, dibagi 11 hasilnya sama dengan 121. 121
dibagi dengan 11 lagi. Hasilnya sama dengan 11 juga. Nah, tiga angka 11 ini itu sama dengan bilangannya, sehingga 1331 itu sama dengan 11 kali 11 kali 11. Sehingga akar pangkat 3 dari 1331 itu sama dengan 11. Cara yang ketiga, nah kita bisa menggunakan cara cepat nih, menggunakan tabel kubik namanya. Gimana sih caranya? Yang pertama, angka pertama atau angka satuan dari akar kubik dapat ditemukan dengan mengamati angka satuan dari bilangan kubik. Yang kedua, untuk mencari angka kedua atau puluhan, keluarkan 3 angka terakhir dari kanan, yaitu angka satuan, puluhan, dan ratusan. Yang ketiga, jika tidak ada angka yang tersisa, maka angka yang diperoleh pada langkah 1 adalah akar kubik. Yang keempat, jika terdapat angka yang tersisa, setelah mengeluarkan 3 angka terakhir dari kanan, maka carilah bilangan satu angka terbesar yang kubiknya itu kurang dari atau sama dengan angka yang tersisa. Nah, bilangan tersebut merupakan angka puluhan dari akar kubik. Nah, kita langsung aja ke contohnya, yaitu 512. Nah, 512 ini kan angka satuan dari 512 adalah 2. Nih. Angka yang di belakang ini kan namanya satuan. Itu 2. Berarti kalau angka belakangnya itu 2, kita lihat di tabel kubik. Nah, kalau yang angka satuannya 2, berarti nanti hasil dari akar pangkat 3-nya satuannya adalah 8. Nah, yang kedua, untuk mencari angka kedua atau puluhan, keluarkan 3 angka terakhir dari kanan, yaitu angka satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, kan kalau di sini kan cuma ada 3 angka kan, cuma ada ratusan, puluhan, sama satuan. Berarti nggak ada yang tersisa dong. Kita lihat ke step ketiga. Jika tidak ada angka yang tersisa, maka angka yang diperoleh pada langkah 1 adalah akar kubik. Berarti angka 8 ini adalah hasil dari akar angka 3 dari 512. Nah, gitu. Nah, jadi yang perlu diingat itu ininya nih. Kalian harus hafal. Sebenarnya hafalin aja yang beda gitu loh angkanya. Kan kalau angka satuannya 1 itu berarti nanti satuannya juga 1. Tapi kalau angka satuannya 2 nanti hasilnya bakalan angka satuan pangkat 3-nya bakalan 8. Nah, jika satuan dari ini adalah 3, maka nanti hasil akar pangkat 3-nya adalah 7. Jika 4, maka hasilnya 4, akar satuannya 4. Jika angka satuannya 5, maka hasil dari akar pangkat 3-nya juga 5. Jika angka satuannya 6, maka hasil akar pangkat 3-nya juga 6. Tapi jika satuannya adalah 7, maka hasil dari akar pangkat 3-nya satuannya adalah 3. Nih, sama kayak ini kan. Ditukar gitu. Nah, ini juga sama. Jika satuan adalah 8, maka akar pangkat 3-nya hasilnya satuannya pasti akan 2. Ini juga sama nih kayak ini. Kebalikannya. Jadi sebenarnya tuh yang perlu dihafal tuh yang beda-bedanya aja. Kalau belakangnya 2, maka belakangnya juga hasilnya nanti bakalan 8. Kalau 3 nanti hasilnya belakangnya akan 7. Kalau 7 hasilnya juga belakang satuannya akan 3. Dan kalau 8 maka nanti hasil akar pangkat 3-nya satuannya adalah 2. Nah, jadi yang perlu dihafal tuh yang beda-bedanya aja, karena yang angka yang lainnya adalah sama tetap. Oke, kita lanjut ke
Nih, contoh yang kedua. Di sini kan ada 9.261. Nah, 9.261 ini memiliki angka satuan adalah 1. Satuan 1 berarti nanti hasilnya itu sama dengan 1 angka satuannya. Lalu, cara yang ketiga adalah kita keluarkan 3 angka terakhir pada 9.261, yaitu 261, sehingga tersisalah 9. Nah, kita cari nih akar pangkat 3 yang hasilnya kurang dari 9 atau sama dengan 9. Nah, pas kita cari, ternyata 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kan hasilnya itu kurang dari 9 kan. Sedangkan kalau kita pakai 3 pangkat 3, itu kan hasilnya 27. Tapi itu lebih dari 9. Berarti ini 3 ini bukan angka puluhannya. Berarti yang kita pakai adalah 2. Maka kita udah nemu nih. 2 itu adalah angka puluhannya. Nah, tadi 1 adalah angka satuannya. Berarti kita ketemu hasilnya ini sama dengan akar pangkat 3 dari 9.261 adalah 21. Nah, itu cara cepatnya. Jadi nggak usah pusing-pusing coret-coret dibagi-bagi berapa gitu. Nah, materi selanjutnya adalah pengukuran satuan volume meter kubik. Kan kalau di semester sebelumnya kita belajar kan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka dalam pengukuran satuan panjang kubik itu sama dengan 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta cm kubik. Nah, kalau ini kan 1 meter ini sama dengan 100 karena setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Kan meter ke sentimeter itu bedanya 2 tangga kan, berarti dikali 100. Sedangkan meter kubik ini bedanya adalah 1000. Jadi kalau dia setiap turun 1 tangga, ini dikali dengan 1000. Kebalikannya jika naik 1 tangga, maka kita akan bagi 1000. Nah, di sini kan meter kubik ke sentimeter kubik. Ini sama ini kan beda 2 tangga kan. 1, 2 berarti dikali 1 juta. Nih. Maka hasilnya 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta centimeter kubik. Selanjutnya kita akan belajar tentang aturan penamaan kubus dan balok. Oke, di sini yang pertama, penamaan kubus dan balok itu menggunakan 8 huruf kapital. Ingat ya, huruf kapital. Dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Nah, contohnya ini nih. Yang pertama adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kubus ya, karena setiap panjang sisinya itu adalah sama semua tuh. Kayak gini penamaannya A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Pakai huruf kapital semua. Nah, aturan yang kedua, penamaan dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Kan berlawanan arah jarum jam berarti kan muter ke kiri. Gini. Berarti kan A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu kan. Berarti ini benar. Nah, kalau yang kedua ini kan balok ya. Kenapa balok? Karena ini tinggi, panjang, sama lebarnya ini itu beda. Panjangnya itu beda. Maka ini adalah balok. Nah, tapi aturannya juga sama. Di sini
Kan berarti penamaan balok ini berarti balok Peggy susah ditulis, berarti aku omongin aja, ini namanya balok Peggy RS TU-VW. Berarti namanya Peggy RS titik TU-VW. Oke, nah kita langsung ke latihan soal. Dari materi-materi yang tadi, kita bisa jawab nih soal latihan nomor 1, 2, 3 ini. Yang pertama, berapa sih akar pangkat 3 dari 4912? Nah, di sini kita menggunakan kebalikan akar pangkat 3, yaitu 4913 ini dihasilin dari 17 kali 17 kali 17. Maka akar pangkat 3 dari 4913 ini sama dengan 17. Nah, cara yang untuk soal kedua, 16 pangkat 3 itu rumusnya adalah A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Berarti 16 pangkat 3 ini sama dengan 16 kali 16 kali 16 sama dengan 4096. Nah, di sini kita jawab yang soal cerita. Sebuah kubus memiliki volume 2197 cm3. Berapakah panjang sisi kubus tersebut? Nah, karena volume kubus ini rumusnya adalah S pangkat 3. Jadi S pangkat 3 ini, S ini sama dengan sisi. Jadi sisi pangkat 3. Maka untuk mencari sisinya ini, kita akar pangkat 3-in volumenya si kubus ini. Jadi akar pangkat 3 dari 2197 ini sama dengan 13. Karena 13 kali 13 kali 13 itu sama dengan 2197. Oke, segitu dulu materi dari aku, Kamelia dan Kasyana. Semoga kalian mengerti dan semangat mencoba dan belajar. Terima kasih.